Yesaya pasalnya yang pertama, ayatnya yang keempat. Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang Maha Kudus, Allah Israel, dan berpaling membelakangi Dia. Selamat pagi, Ibu Bapak, Saudara, anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Majapahit Semarang. Semoga hari ini Ibu, Bapak, Saudara boleh bangun dengan tubuh yang segar dan dengan kerinduan. Kiranya berkat Allah yang baru yang Ibu, Bapak, Saudara terima dapat memampukan kita semua hidup menjadi berkat. Nah, Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam bahasa Jerman dikenal suatu istilah, suatu kata yang berkata Zeitgeist, suatu istilah yang dikenal di dunia filsafat dan dunia pendidikan, Zeitgeist. Apa itu Zeitgeist? Zeitgeist bisa dipahami sebagai roh zaman ini, atau dengan pemahaman yang lebih mudah dicerna, Zeitgeist adalah budaya, perilaku, sifat yang menguasai, yang mengontrol, yang menentukan perilaku dan kehidupan masyarakat yang menjalani kehidupan di zaman tertentu. Nah, Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini mari kita melihat Zeitgeist generasi kita. Hari ini mari kita melihat roh zaman ini yang menguasai kehidupan masyarakat di mana kita tinggal. Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih, hari ini kita dipaksa masuk di dalam satu kultur, satu budaya yang bergerak begitu cepat sehingga segala sesuatu diharapkan dapat tersaji dengan kilat secara instan. Minum kopi, kopi instan. Makan mie, mie instan. Bahkan makan nasi. Pada hari ini sudah tersedia nasi instan. Orang ingin segala sesuatu berjalan dengan cepat. Bahkan di dalam dunia komunikasi dan informasi, segala data dapat diperoleh dengan begitu cepatnya dan berlimpah, sampai-sampai pada hari ini kita mengenal istilah tsunami informasi.
begitu banyak informasi yang ada di sekitar kita, sampai-sampai kita gelagapan, sampai-sampai kita merasa seperti tenggelam dan hanyut di dalam arus informasi yang begitu luber, begitu banyak, begitu dahsyat. Kita tidak lagi mampu, tidak lagi sanggup melihat apakah informasi ini benar, apakah informasi ini membangun, ataukah justru merugikan. Dan akhirnya ada begitu banyak hoaks yang beredar di sekitar kita, entahkah yang betul-betul memutarbalikkan fakta, entahkah yang hanya memberitakan sepotong dari seluruh bagian sebuah fakta, entahkah sebuah fakta yang benar namun ditunggangi dan diisi dengan opini yang bermacam-macam dan menyesatkan. Ibu bapak, saudara, anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Majapahit Semarang, itulah zeitgeist kita pada hari ini. Itulah roh zaman yang menguasai kehidupan kita pada hari ini. Apa yang menjadi zeitgeist pada zaman Yesaya? Ibu bapak saudara yang terkasih, umat Israel pernah berada di dalam sebuah lingkungan di mana bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka adalah bangsa-bangsa yang hobi berperang, hobi memperebutkan wilayah kekuasaan. Bangsa satu berperang melawan bangsa yang lain, bangsa yang satu mengalahkan bangsa yang lain, bangsa yang satu mencoba merebut tanah yang didiami oleh bangsa yang lain dengan membinasakan penduduk yang menduduki bertempat tinggal di daerah dan tanah tersebut. Bangsa Israel berada di tengah-tengah situasi dan kondisi demikian. Dan ibu bapak saudara yang terkasih, bukankah tanah perjanjian, tanah Israel adalah tanah yang subur, tanah yang begitu berlimpah dengan hasil bumi, sehingga tanah Israel, tanah perjanjian juga menjadi tanah perebutan bangsa-bangsa yang ada di sekitar Israel. Artinya, bangsa Israel tinggal di daerah konflik, tinggal di tengah-tengah situasi dan kondisi konflik, dan itu membawa ketidaknyamanan, ketidaktenangan di dalam hati setiap penduduk Israel. Apa yang terjadi? Umat Allah, bangsa Israel ini kemudian menjadi bangsa yang hanya mempedulikan diri mereka sendiri dan melupakan kesejahteraan bersama. Masing-masing pribadi hanya memikirkan ketenangan dan kenyamanan diri sendiri, melupakan kemakmuran bersama, dan itu semua dilakukan dengan cara
mencari perlindungan, mencari pengharapan dari kuasa-kuasa lain selain Tuhan Allah yang hidup. Banyak pejabat, banyak petinggi, banyak pemuka bangsa Israel yang tidak lagi mempedulikan Tuhan. Tuhan itu masa lalu. Tuhan itu kuno. Tuhan itu pribadi zaman bahla, zaman dahulu, zaman Adam, Abraham, Ishak, Yakub, Musa. Bukan zaman kita, sudah tidak relevan. Tentu saja hal tersebut mendukacitakan hati Nabi Allah Yesaya, dan tentu itu juga mendukacitakan hati Tuhan. Ibu bapak saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan zeitgeist kita pada hari ini? Adakah zeitgeist yang menguasai kehidupan kita, menentukan perilaku kehidupan kita pada hari ini, menyenangkan hati Tuhan atau justru mendukacitakan hati Allah? Ketika kita memiliki pola hidup cepat-cepat, bersegera melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, tentu itu adalah hal yang baik. Tidak menunda-nunda kepercayaan yang Allah berikan kepada kita, tentu itu adalah hal yang baik. Tetapi hati-hati, pengenalan kita terhadap siapakah Allah dan apakah karyanya tidak bisa dilakukan dengan cepat-cepat. Senantiasa selalu ada proses di mana kita mencoba untuk mengalami kehadiran Allah. Ada proses di mana kita berusaha mengalami tangan Allah yang terulur bekerja di dalam kehidupan kita, dan di situ kita belajar tentang siapakah Allah. Ketika kita mendengarkan renungan, ketika kita mendengarkan khotbah, ketika kita membaca Alkitab, satu kali, dua kali tidak mengerti dan tidak memahami, jangan kemudian berkata, aku tidak mau lagi mendengarkan renungan. Aku tidak mau lagi mendengarkan khotbah. Aku tidak mau lagi membaca Alkitab. 2 kali loh aku sudah membaca, tapi tetap ora mudeng, tetap tidak paham. Ibu bapak, saudara yang terkasih, segala sesuatu membutuhkan proses. Jangan lelah berjalan di dalam proses yang Allah kerjakan di dalam hidup ibu, bapak, saudara. Tetaplah tekun, tetaplah giat untuk mencoba mengenal siapakah Allah, apakah rencana dan kehendaknya, dan bagaimanakah kita boleh dipakai menjadi alat di tangan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi,
kami datang di hadapan-Mu mengucap syukur bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, yang mau turut berproses bersama-sama dengan kami umat-Mu di tengah segala kelemahan dan keterbatasan kami. Jangan biarkan arus dunia yang begitu deras membuat kami melalaikan, melupakan, dan tidak mengindahkan kebersediaan-Mu untuk menjalani proses bersama-sama dengan kami, tetapi biarlah Roh Allah yang hidup itu memampukan kami, meneguhkan dan menguatkan kami untuk menjalani proses demi proses kehidupan yang Engkau izinkan terjadi di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas Ibu Bapak Saudara yang terkasih. Selamat berproses bersama dengan Tuhan. Biarlah Roh Allah senantiasa meneguhkan dan memampukan kita hidup berjalan di dalam rencana dan kehendak-Nya untuk menjadi berkat. Tuhan memberkati. Amin.